ini. Jadi satu di antara akhlak kita ketika sedang belajar atau ketika kita sedang mengajar, masing-masing harus menjaga diri pada bersifat ghibah. Dan tidak ada gurumu yang menggibah siapapun di kelas, tidak ada ya, tidak ada. Kalau ada lapor sama saya, nanti saya lapor sama Pak Kepala Sekolah. Ya kan? Ya sebagai pemangku kebijakan, tapi saya yakin tidak ada. Guru salah baik-baik semua. Ya, insya Allah guru kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Insya Allah semuanya adalah pengasuh dan pembimbing kalian secara tulus, ya, lurus dan jauh daripada sifat-sifat seperti itu. Ya. Kemudian di antara akhlak ciri-ciri orang yang warak ketika sedang mencari ilmu, ya, orang sedang mencari ilmu itu adalah wa'am mujalasatil besar. Si beruk kita kanggo begitu, ndak girang ngerantai batur atau guru atau saya jawab. Nah yang sekarang termasuk di antara sifat warak seorang murid atau seorang guru juga wa amujalasatul besar, duduk bersama orang-orang yang banyak bicara. Muntah sekolah, jadi murid atau jadi guru, jangan duduk bersama orang yang banyak bicara. Separuh kadang-kadang remes, ya, tapi namanya remes. Ya, remes itu alias banyak bicara. Dia nggak tahu waktu nang raus, ya, ngerti dok geremon kadang-kadang. Ya, dia tidak tahu waktunya bicara, pokoknya menang raus dong. Terus raus, nandanya penting, nandanya kolek. Ya, contoh, ya, ketika dia sedang belajar, ya, ketika dia sedang belajar di kelas, ketika guru sedang mengajar, saya tanya sekarang, apakah itu waktu yang tepat bagi seorang siswa berbicara? Bukan. Sekarang aja banyak yang bicara. Nak kata, ya, lamun terkenyakan belajar le kelas atau lembende di mana saja dan kapan saja. Ketika guru sedang mengajar, haram hukumnya siswa itu berbicara. Saya membaca di dalam sebuah catatan ulama itu, siapa saja siswa yang membuat hati gurunya kecewa, ingat, dia kudu nakutin. Lagu ini kata ulama, dia kata jakaman, aku tak muni untuk aku terutama, ya. Ya, untuk saya pribadi, kemudian saya memberitahu kalian, siapa saja murid membuat hati gurunya kecewa, kesel, bahkan sakit atau mungkin lebih dari itu, maka pertama hukumannya, bahayanya adalah ilmunya haram bagi dia itu mendapatkan ilmu yang barakah. Dia ngambil berkat ilmunya, dengan berkah. Dua, hidupnya akan hina. Dari gambaran hinana, kadang-kadang dia menjadi orang yang miskin dalam hidupnya, ya, menjadi orang yang susah. Dembeaningan darat dengan mele manfaatkan ilmunya. Dikhawatirkan kemudian murid yang membuat hati gurunya kesel,
kecewa atau mungkin sakit hati, dikhawatirkan murid itu jangan-jangan menjadi orang yang su'ul khatimah. Dikhawatirkan jangan-jangan matinya masuk dalam golongan orang yang su'ul khatimah. Ulama dong si rajin ibadah, dimina sekalian sembahyang duha, sembahyang sunat isra, kekalem kurang tinduk, kenjelo kurang mangan. Dia takut sekali mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia tetap memohon mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang sudah baik tidak bosan-bosan minta yang baik-baik ya. Makanya siswa yang seperti tadi itu suka berbicara sehingga mungkin membuat hati gurunya kesel, kecewa, atau mungkin sakit hatinya, atau bahkan tersinggung perasaannya. Dikhawatirkan jangan-jangan ditarikan napas terakhirnya itu menjadi orang yang su'ul khatimah, orang yang matinya dalam keadaan tidak beriman, tidak berislam. Mbeti pakna lamun su'ul khatimah mau kemana? Neraka. Azab Allah syadid, siksa Allah itu sangat pedih. Coba saya tanya sekarang, ya, awal sekali di sini di bab kedua di talim itu, menghormati guru itu hukumnya haram apa sunat? Sunat apa wajib? Mun taninggalang wajib berarti hukumnya berdosa. Mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi yang berbicara di kelas ketika gurunya mengajar. Bayangkan kemudian kalau jangan-jangan khawatir ulama itu terjadi kepada kita, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Haram hukumnya berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Tidak boleh, ya. Gurunya sedang mengajar, ya, pelajaran penting, dia berbicara. Kemudian yang dibicarakan perkara-perkara yang membuat dia itu lapar, hal-hal yang tidak ada manfaat. Silenara manfaat. Apa rosina narosin kukur si bagus. Apa rosina narosin SMS. Apa rosina nangasupang nasi goreng. Sini penting-penting, ya. Mau narosina lagu dena mau ngakena. Lebih baik kita terima apa yang sedang diberikan guru, bisa kita terima dan bisa kita nikmati. Makanya di sini ada seorang murid yang wara itu harus menghindarkan diri, ya, duduk bersama orang-orang yang banyak bicara tidak penting. Ngene antek nama teros dengan si kuat ngaraos nek kelas ndak bareng ngatokol, ya, mana begodek cuek doang, we ngono doang, ya, ndak layanin, ya. Bila perlu udah begodek siku alam, ya, ndak muni, ya. Ini deket tuh yang aneh ngasih jeruk redis, ya Allah. Akhirnya kita ikutan. Lalu bertanyalah kalian, bagaimana hukumnya orang yang berbicara di dalam kelas ketika sedang belajar dengan orang yang mendengar dia bicara? Dengan minum harus lagu mendengar. Padahal kira-kira salahnya sama. Aku dekulamu nikah. Ku dengar rabardeku salah, sama bagianmu itu. Yang berbicara atau yang mendengarkan hukumnya sama.
lagu dosa pahalai nena penggitan ya. Seandainya penggita ini ta dosa ta sing raus dengan ta belajar sang ya kalhirati indal pakra, mungkin duduknya seperti kucing yang sedang mengintip tikus mangsanya. Obat meong ya. Ada yang ulama mengibaratkan duduknya seorang murid di depan gurunya digambarkan di kitab itu mangkun meong sepinya karena ngintip pegang momot ya, awas lagu bahaya kan, momot meong ulang geluit mengintip pegang seperti itulah. Bahkan ada yang mengatakan dia akan duduk seperti orang yang mati sehingga burung yang hinggap di atas kepalanya tidak akan pernah terbang. Wayang dia ulang geluit ini jangan menggunakan ya. Lain kursi ngawet, lain kaca terik, lain seling seutang buku macam. Tapi semuanya itu Bapak Ibu guru kalian lalui semuanya dengan seluruh perasaan marah, perbuatan salah. Tiada lain yang paling indah kecuali menghadapi dengan tulus hati. Siapa sih yang tidak kecewa kalau berbicara lalu tidak didengarkan? Tidak ada orang yang senang sedang berbicara lalu tidak didengar. Tapi gurumu melalui semuanya itu dengan hati yang pecah sebenarnya. Saya berbicara seperti itu, saya mengalami. Sebenarnya ketika siswa sedang berbicara di kelas, pada saat gurunya menyampaikan pelajaran, hati guru itu sebenarnya terpecah sudah, ya, berkeping-keping, ya. Perhatian perasaannya itu sebenarnya hancur karena kasihan sama yang tidak akan mendapatkan pelajaran. Karena itu sejari amat muna mama guruna amana wah muna nina tama guruna berarti ina siaran tajari amat tajari ina. Anak yang senang tidak kita pikirkan, tapi yang sakit itu yang membuat kita sakit hati. Nah, ya, jadi mohon ya, karena kita sedang belajar akhlak belajar, mungbe cara belajar si bagus. Hindarilah duduk bersama orang yang banyak bicara. Ndak barengin ya. Muna ane kita nyesok malik, muna ane kita nyesok malik, muna salih dina songkelangnya. Ya, mungkin dengan cara itu dia bisa berubah. Ya, ini jangan idoaning, makin berangkat merumpun dia, nggak boleh. Ya, ingat. Bicara ketika guru-guru kalian sedang menyampaikan pelajaran, hukumnya haram. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama bahwa bahkan di sini dikatakan qala ya, ulama mengatakan innama yaksurul kalama yasrukukum baraka wa yudiu awqatika. Saya duwe rausna. Siapa-siapa yang banyak bicara di kelas atau di luar kelas. Saya mananaku bahu. Siapa saja, orang tua atau orang muda, siswa atau guru, siapa saja yang banyak bicaranya, ya seruku umruka, itu membuat usiamu itu sebenarnya sudah tercuri. Usianya sudah dicuri oleh bicara-bicara yang tidak penting. Berarti dia sudah kehilangan umurnya.
Ya, wa yudiu awqatika, dan banyak berbicara itu sebenarnya menyia-nyiakan umurmu. Daripada terus isi DND, dia ya lebih baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau daripada kita berbicara yang tidak hadirkan dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau baca selawat, atau baca apalah. Jangan kasih setan duduk di hati kita. Usir dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, kalau ada yang bicara-bicara di dekatnya ketika sedang belajar, baca aku la'udzubirabbinas. Ya. Kalau ada temannya bicara ketika sedang belajar, baca ya qul a'udzubirabbinas. Karena setan itu dua macam, ada setan berupa jin, ada setan berupa manusia.